Penerapan landscape linguistik. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah keberagaman budaya Indonesia dan multikulturalisme yang beranggotakan 4 orang, yaitu Victoria Nese, Diana Faidiban, Sylvia Vetronella, dan saya sendiri Anto Tepmul, yang akan melaporkan hasil olah data dan penemuan kami dalam landscape linguistik di kawasan Pasar Serpong. Penasaran dengan sesuatu yang sudah khas dan ada unik-uniknya di Pasar Serpong? Apakah itu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Nah, untuk latar belakang pelaporan dalam bentuk video yang kami buat ini, yaitu berdasarkan tugas kami dalam mata kuliah keberagaman budaya Indonesia dan multikulturalisme, di mana hal tersebut berkaitan dengan tema dan tempat yang sudah kami pilih, teliti, dan analisa sebelumnya. Langkah awal kami mulai dengan melakukan kesepakatan kelompok, kemudian turun ke lapangan untuk survei. Ketika melihat tempat kejadian perkara, kami memutuskan tema umumnya adalah drill pasar tradisional dengan alasan bahwa inilah gambaran nyata dari kesibukan di sekitar pasar tradisional yang bukan saja padat karena aneka kegiatan jual belinya, tetapi juga karena posisi pasar berdekatan dengan jalur KRL sehingga sering terjadi kepadatan atau kemacetan. Kemudian kami menggali lebih dalam tema tersebut dan kami menemukan tema khusus yang sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia, yaitu kekhasan yang unik di Pasar Serpong. Sesuatu yang khas dan unik adalah milik suatu budaya setempat yang tidak sama atau tidak akan ditemukan di tempat lain. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami menemukan public sign berupa gambar dan tulisan, juga gambar tanpa tulisan yang menunjukkan kekayaan makna, dan juga makanan khas daerah lain, yaitu khususnya daerah khas Cirebon yang ada pada pasar tradisional di Serpong ini. Di tengah kepadatan jalan yang berdekatan dengan jalur KRL, tidak mengurangi sajian masakan khas aneka daerah di tempat tersebut. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan ini tentunya adalah untuk mengetahui unsur budaya dan bahasa yang dimiliki oleh atau di pasar tradisional Serpong, sehingga kita juga yang mendengarkan ataupun kami yang meneliti menemukan kekayaan aneka tanda-tanda publik yang ada di dalamnya. Nah, kemudian sekarang untuk selanjutnya apa metode yang kami gunakan dan bagaimana hasilnya? Tetap di sini aja untuk kita dengarkan bersama. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi. Kami melakukan metode ini dengan melakukan pengambilan foto dan dokumentasi yang berfokus kepada gambar dan tulisan yang mencerminkan kebudayaan Indonesia. Dari situ juga kami dapat belajar untuk melihat fungsi dan makna dari gambar tanpa tulisan yang telah kami ambil. Seperti menurut Hermawan dalam jurnalnya di tahun 2013, membaca gambar dan memahami teks di dunia ini perlu memiliki kemampuan untuk memahami isi gambar, bahkan tanpa teks di kemampuan untuk menganalisis gambar yang nampak tidak tergantung pada satu mode saja. Dengan metode tersebut, kami mengumpulkan data dan kami menemukan ciri-ciri situs yang menonjol berupa makanan khas Indonesia, yaitu makanan khas Cirebon yang terdapat di tempat tersebut. Ada 3 makanan khas Cirebon yang ada. Kemudian ada pula tanda-tanda publik dari pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas. Mengingat lokasi berdekatan dengan jalur kereta atau KRL, ada juga tanda-tanda lain yang berhubungan dengan sarana umum seperti rumah ibadah, klinik, dan toilet umum. Metode observasional ini dapat memberikan gambaran kita yang kuat tentang penggunaan bahasa jenis public sign dan ciri-ciri situs yang dominan. Jenis bahasa yang nampak dalam tulisan dan gambar ialah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa yang dikenal pada lingkungan setempat dan umum. Pemilihan bahasa ini didasarkan pada keinginan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat setempat dan memfasilitasi pengunjung asing yang berkunjung ke area tersebut. Hal ini juga memberikan kejelasan informasi, memahami dan memastikan pemahaman, dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat setempat. Sedangkan untuk pemilihan bahasa Inggris bertujuan karena untuk mendukung pengunjung asing, dan bahasa ini juga dianggap sebagai bahasa yang universal, mengurangi resiko kesalahpahaman dan memberikan kesan yang menarik bagi setiap orang. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada konteks penelitian, waktu, dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada hari Jumat, 10 November 2023 di sepanjang Jalan Pasar Serpong, pukul 5 waktu Indonesia Barat.
Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas perdagangan yang juga berdekatan dengan jalur KRL, yang menjadikannya areanya unik dan menarik untuk mengamati penggunaan public sign-nya. Kami telah mengumpulkan 80 foto public sign sepanjang jalan 400 meter sepanjang Jalan Pasar Serpong, baik di sisi kanan maupun sisi kiri. Public sign yang kami amati terdiri dari gambar, simbol tertulis, dan tanpa tulisan pada tempat umum seperti tulisan makanan khas yang ada, tempat-tempat umum seperti musola, bank, toilet, apotik, rambu lalu lintas, petunjuk arah, dan tulisan serta pada gambar, toko-toko, dan baliho. Foto atau gambar menunjukkan bahwa public sign yang dominan melibatkan nama makanan khas daerah Cirebon dan pedagang kaki lima lainnya, nama toko dan barang-barang penjualan serta rambu lalu lintas dan tanda tempat umum seperti klinik, musola, bank, dan toilet. Foto atau gambar tanpa tulisan lebih menunjukkan pada fungsi atau tujuan adanya tanda dalam foto atau gambar tersebut. Misalnya, rel KRL yang menjadi satu lokasi dengan pasar tradisional tersebut. Terdapat juga alat-alat transportasi yang menandakan adanya pergerakan atau aktivitas di pasar tersebut. Waktu yang tepat dalam pengambilan public sign telah membantu kami untuk dapat menganalisa aktivitas dan kekhasan yang terdapat pada pasar tersebut. Tempat yang unik telah menunjukkan kekhasan yang mengundang banyak pengunjung untuk datang dan berbelanja di tempat tersebut.